Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para Bapak dan Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan duduk di atas kulit binatang buas. An Muawiyah, diceritakan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarkabul khazza walan namar. La tarkabul khazza walan namar. Janganlah kalian duduk di atas kain sutra dan tidak pula duduk di atas kulit harimau. Hadisnya riwayat rawahu hadisun hasanun, nanti ini hadisnya hadis hasan. Rawahu
telah meriwayatkan hadis ini siapa Abu Dawud wa ghairuhu dan selain Abi Dawud bi isnadin hasanin dengan sanad yang hasan. Sebenarnya agama ini melarang kita sombong, itu aja sih sebenarnya. Sombong itu dilarang. Di samping memang duduk di atas kulit harimau dilarang ya. Sombongnya itu kan mengesankan seolah-olah kalau dia bisa duduk di atas kulit harimau itu kayak saya ini jagoan. Bisa menangkap dan menguliti harimau seolah-olah begitu. Atau kalau dalam konteks kekinian mungkin saya orang kaya bisa beli kulit harimau misalnya. Di samping memang dilarang itu. Tapi yang lebih dari itu adalah memang agama ini melarang kita untuk berlaku apa tadi? Sombong. Dan tentu karena dia kulit harimau pastinya kan kalau beli juga tidak murah kan, pasti mahal. Ngerinya masuk dalam kategori tabdir. Tabdir itu membuang-buang duit, menyia-nyiakan harta. Dalam Islam menyia-nyiakan harta itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya, itu ngerinya begitu aja sih. Dan kalaupun dia dapat gratis karena dari berburu, yang dikhawatirkan kesombongannya itu juga. Itu seperti itu. Nah, dalam Islam itu ada namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan itu. Mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, karena orang duduk di atas kulit harimau itu ada potensi menjadi sombong, maka sebabnya itu dicegah dalam Islam itu. Itu namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Atau ada kaidahnya yang berbunyi lil wasail hukmul maqasid. Bagi perantara terdapat hukum yang dimaksud. Yang dimaksud syariat dalam hal ini adalah larangan sombong. Maka segala sesuatu yang mengantarkan orang pada kesombongan itu terlarang, gitu loh maksudnya itu. Nah, di antara hal yang membuat orang itu potensial pasti sombong itu adalah kalau dia duduk di atas kulit binatang buas. Termasuk sutra kemarin sudah kita bahas saya kira ya. Itu. Ya, potensi sombongnya itu yang dilarang sebenarnya. Ustadz, semua punya potensi sombong Ustadz. Ilmu juga, harta juga secara umum enggak. Ini yang sifatnya otomatis gitu loh. Potensinya itu otomatis. Kalau berkaitan dengan ilmu kan bisa iya bisa tidak gitu. Harta juga bisa iya bisa tidak. Tapi yang ini potensinya itu otomatis biasanya. Seperti halnya gini. Yang dilarang dalam Islam itu zina. Tapi khalwat, bersepi-sepian laki perempuan tanpa adanya saksi yang menyaksikan atau mahram yang menyertai, itu terlarang. Kalau bahasa Al-Qur'annya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nah, karena umumnya laki perempuan yang bukan mahram berduaan tanpa sertai dengan saksi atau mahram yang menyertainya, itu rawan terjadi perzinahan. Kenapa? Karena ada yang otomatis pada normalnya laki-laki kalau ketemu sama perempuan apa? Syahwat. Sebagaimana normalnya ketemunya perempuan dengan laki-laki, normalnya adalah syahwat. Makanya khalwat dilarang begitu. Karena ada potensi syahwat. Mungkin jenengan mengatakan, enggak, saya enggak syahwat. Loh jenengan, lawan jenengan? Mau setan itu kan godanya gitu. Kalau laki-lakinya enggak kena, perempuannya. Terus gitu aja, sembunyi sing kena, pokoknya digoda terus. Makanya dicegah dalam agama itu. Itu namanya saddud dzara'i' atau saddud dzari'ah. Mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan itu. Itu seperti itu. Wa an Abil Malih, dan diceritakan dari Abul Malih, an abihi dari bapaknya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manaha, beliau telah melarang anjuludis siba, dari menggunakan atau duduk
pada kulit binatang buas. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i. Biasanida sahihain dengan sanad-sanad yang sahih. Wa fi riwayatin di Tirmidzi dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan naha an juludis sibai antuf tarosha. Maksudnya beliau melarang menghamparkan kulit binatang buas untuk diduduki maksudnya. Pun saya kira sudah saya jelaskan ya. Binatang buas berarti nggak cuma harimau, termasuk serigala. Tidak hanya harimau tapi termasuk apa? Serigala. Pokoknya termasuk binatang-binatang buas yang lain lah itu tidak boleh. Orang Arab itu hobinya melihara yang sangar-sangar. Orang Arab ya. Yang kalau lihat di postingan orang-orang Dubai, orang-orang Qatar, orang-orang Saudi, itu peliharaannya ekstrem-ekstrem. Singa, harimau, macan, aneka macan. Itu prestis itu, bagi mereka prestis. Nah itu yang dalam agama dilarang kan begitu itu. Ngeluarin harta segitu banyaknya hanya untuk mendongkrak prestis. Sehingga seolah-olah kalau dia punya semua itu prestisnya naik. Allah. Di samping memang akan mengurangi keseimbangan di alam terkait dengan rantai makanan itu. Satu-satunya yang nggak bisa dipelihara serigala. Kalau singa, harimau masih bisa. Kalau serigala nggak bisa. Kata para pakar-pakar hewan mengatakan di semua adegan sirkus satu-satunya binatang buas yang nggak bisa diajak untuk main sirkus cuma serigala. Kenapa? Karena serigala itu harga dirinya tinggi dia, nggak bisa dipermainkan. Berarti harimau, singa bisa dipermainkan, harga dirinya bisa dipermainkan. Tapi serigala nggak bisa. Dia harga dirinya tinggi dia nggak mau. Dia nggak mau dipermainkan, nggak mau. Itu seperti itu. Makanya kalau membuat gambaran binatang yang harga dirinya tinggi itu di antara binatang buas itu serigala. Doa memakai pakaian dan barang baru. An Abi Sa'id, diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bi ismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Yaqulu beliau bersabda, jadi Nabi itu apabila memakai baju, sorban, kemeja dan selendang yang baru, maka beliau memberinya nama. Kebiasaan Nabi, semua bendanya di rumah itu ada namanya. Semua benda di rumah Nabi ada namanya. Gelasnya, cerminnya, sisirnya, ontanya, pedangnya, kudanya, semua ada namanya. Nabi itu kalau nyari gelasnya misalnya, aina sadar, mana sadar? Sadar itu gelasnya Nabi itu. Akamakal sadar. Aina Dzulfiqar, mana Dzulfiqar, pedang yang terbelah dua itu, Dzulfiqar. Nah, Nabi itu, tapi memang barang-barang di rumah Nabi nggak banyak, jadi dinamai ya gampang. Lah kalau kita piring 3 lusin, sendok 3 lusin, gelas 10 lusin. Susah mau menamai, bendanya bawanya. Di rumah Nabi memang nggak banyak. Ibu-ibu apalagi bajunya, ya Allah. Kalau mau dikasih nama semua repot itu. Allahu Akbar. Nggak ada, saya lihat ibu-ibu itu keluar itu bajunya, jam tangannya, tasnya itu sama warnanya itu. Ya enggak apa-apa. Maksud saya asal halal enggak apa-apa. Maksud saya itu kalau mau dinamai, sak lemari dinamai siapa ini?
Tapi kalau mau bagus, kalau mau. Jadi kalau kita namai itu menunjukkan bahwa Nabi itu punya kedekatan dengan barang-barangnya secara emosi. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu betul-betul mensyukuri semua yang Allah berikan, sehingga beliau rawat betul secara lahir maupun batin. Itu beliau. Jadi beliau ada kedekatan secara emosi dengan bahkan dengan benda-benda itu. Dan ini bukan bab hubbud dunia, bukan. Tapi lebih kepada mensyukuri nikmat Allah gitu loh. Makanya benda-benda di rumah Nabi diberi nama itu. Allah. Ya paling enggak kita yang kita beri nama itu yang gampang-gampang aja lah, motor, mobil misalnya yang mobil saya namanya Barokah ini, Mubarak namanya Mubarak. Ya, kenapa? Motornya namanya Jamal. Indah. Terserah jenengan Pak. Kalau belum saya kasih nama belum, saya belum. Nanti saya kasih nama nih. Mobil saya kasih nama Mubarak yang diberkahi oleh Allah gitu aja. Kalau rumah saya Baiti Jannati. Nah, Baiti Jannati. Terus kalau motor apa Pak motor Pak ya? No Pak, kalau motor. Sa'adah teman. Sa'adah kan sayyarah Sa'adah. Jawalah Sa'adah. Yang gampang-gampang aja lah. Allahu Akbar. Tapi ngerti nanti saya mana Sa'adah? Istri Sa'adah sapa? Malah tambah repot nanti. Nggih nggih, pokoknya nanti belajar lah. Saya selesai saya juga belum. Nanti deh kita coba amalkan nggih insyaallah. Walaupun enggak semuanya, paling enggak sebagiannya. Allahu Akbar. Apa doa Nabi pas menggunakan yang serba baru tadi? Baik baju, sorban, kemeja, selendang. Allahumma wahai Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji. Anta panjenengan kasautanihi telah memakaikannya kepadaku. As'aluka, aku mohon kepadamu khairahu, kebaikannya, wa khairu ma suni'a lahu, dan kebaikan apapun yang dibuat untuknya. Wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu min syarrihi, dari keburukannya, wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan apapun yang dibuat untuknya atau karenanya. Rawahu Abu Dawud, hadis Abi Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata hadisun hasan, hadis hasan. Kalau mau pakai baju baru, serba baru lah ya pokoknya. Doanya tadi itu, Allahumma lakal hamdu, anta kasautanihi, as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Hadis hasan. Selanjutnya tata cara tidur dan berbaring. Kalau sanggup dilakukan bagus, kalau enggak sanggup paling enggak berdoanya lah. Anil Barra'i, diceritakan dari Barra' ibn Azib radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyi, apabila menuju atau hendak tidur, apabila beliau berkembali atau pergi ila firasyi, kepada tempat tidurnya, nama ala syiqqihil aiman, maka beliau tidur atas bagian tubuhnya yang sebelah kanan. Ada yang mengatakan jantung itu di sebelah kiri. Kalau kita tidur di sebelah kanan, kerja jantung lebih ringan. Kalau kita tidur miring ke kiri, kerja jantung berat. Summa qala, kemudian beliau bersabda, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Rawahu al-Bukhari
Permuatan hadis ini Imam Al-Bukhari bihadzal lafzin lafaz ini fi kitabil adab, dalam kitab Al-Adab min sahihi, dari kitab sahihnya. Nabi doanya, ya Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu, menghadapkan mukaku kepadamu, menyandarkan punggungku kepadamu, menyerahkan semua urusan kepadamu dengan penuh harap dan rasa takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksaanmu kecuali hanya kepadamu. Saya beriman dengan kitab yang kau turunkan, dan beriman dengan nabimu yang kau utus. Nah, jadi itu doa Nabi sebelum tidur, diantaranya itu, di samping yang kita semua hafal, Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut. Itu ada beberapa redaksi itu. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan kalau kita baca doa ini, kalau kita mati malam itu mati dalam badan fitrah, ya ala fitratul Islam alias husnul khatimah. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, sama. Qala, beliau berkata, Qala bersabda li kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo, maka hendaklah engkau berwudu, wudu akali salat, sebagaimana wudumu untuk salat. Jadi disunahkan kalau mau tidur wudu dulu, seperti halnya wudu kalau kita mau salat. Semat tajik, kemudian tidurlah ala syiqqikal aiman, atas belahan tubuhmu yang sebelah kanan, jadi miring kanan. Wa qul, dan ucapkanlah, wa dzakaronahu, dan beliau menyebutkan serupa dengan hadis tadi. Wa fihi, di dalamnya ada tambahan, waj'alhunna, ada kata-kata waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah doa tadi akhir dari ucapanmu. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Jadi kalau bisa doa tadi itu doa yang jadi akhir dari ucapan kita, keberserahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau akhir kita dengan syahadat bagaimana? Jadi baca doa tadi terus kita puncai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh enggak? Boleh saja. Boleh saja. Jadi ucapan kita terakhir adalah doa tadi dan syahadat tadi. Ya, harapannya semoga akhir ucapan kita itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan kita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini enggak wajib ya, sunnah. Jadi makanya saya bilang boleh karena enggak wajib. Cuman ini dengan bacaan tadi sebenarnya sudah dijamin mati dalam keadaan fitrah. Ala fitratul Islam, sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Karena itu kalimat tauhidnya juga ada di situ dalam doa yang kita baca tadi itu, dan keberserahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Itu. Namun kalau kita mau memungkasi dengan syahadat sebelum kita tidur, silakan saja. Dan itu tidak diharuskan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, karena Nabi adalah siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli, beliau salat minal laili, di tengah malam, 11 rakaatan, 11 rakaat. Fa idza tala al-fajr, maka apabila telah terbit fajar, salat rakaat ini beliau salat 2 rakaat khafifatain, yang ringan. Sumat toja, kemudian beliau tidur ala syiqqil aiman, atas bagian tubuhnya sebelah kanan, hatta yaji al muadzinu, hingga datanglah muadzin, fayudinahu, maka dia pun azan untuk salat subuh. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Tapi azan sini maksudnya iqamah ya. Jadi Nabi itu salat malamnya 11 rakaat. Lebih boleh, kurang boleh, tidak ada masalah. Karena dalam beberapa riwayat Nabi ya pernah lebih, pernah kurang. Tapi umumnya
lebih gitu. Atau pas 11. Nah, terus Nabi itu akamakal kalau merujuk pada riwayat ini ya. Beliau itu begitu masuk waktu fajar, sholat sunat 2 rakaat namanya qobliyah subuh atau sunnah fajar namanya. Sampai nanti datang muadzin, maksudnya tukang adzan untuk iqomah maksudnya. Tadi pas fajar itu ya adzan subuh. Sebelum itu ada adzan tapi sebelum fajar namanya waktu ikhtiyat, waktu hati-hati. Biasanya Nabi bersabda, silakan tetap sahur ketika mendengar adzannya Bilal dan berhenti sahur saat mendengar adzannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah, Nabi itu nunggu jamaah sambil tidur miring. Nah, Nabi itu nunggu jamaah sambil tidur miring. Nabi itu di mana tidurnya? Kalau posisinya Aisyah mungkin di dalamnya karena kan dekat masjidnya kan. Tapi kalau yang pas dengan yang jauh, beliau ya di pengimaman itu tidurnya. Pertanyaannya, kalau imam subuh Masjid Al-Furqan kayak gitu kira-kira gimana? Nah, saya pernah tahu ada imam begitu. Di mana? Di SMA 10 dekat rumah saya itu kan ada masjid. Dulu ada imamnya namanya Ustadz Afif namanya, Ustadz Afif, imam di situ. Itu kalau habis qobliyah subuh beliau tidur miring ini, amalkan sunnah Nabi ini. Nah, saya mau terangkan dulu ya, boleh ya itu pemahaman ya, silakan aja. Nah, ini ada pendapat yang mengatakan tidur miring sebelum sholat subuh setelah qobliyah subuh, ada yang mengatakan itu khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini pemahaman, ya otomatis pasti yes and no-nya ada. Maka kalau ada yang mengamalkan pun saya juga enggak melarang. Kenapa? Karena masing-masing punya interpretasinya itu. Cuman saya termasuk yang berpegang itu khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya pahami ya. Walaupun saya tidak menolak yang melakukan. Itu yang saya pernah tahu ada ustadz di SMA 10 itu ada macam masjidnya itu. Itu kalau sholat subuh imamnya habis qobliyah subuh tidur miring sebentar sampai iqomah. Begitu iqomah baru beliau berdiri. Kenapa? Ya memang kalau orang yang nggak tahu kaget, tapi orang situ sudah tahu, sudah nggak kaget. Lah jenengan baru mungkin kaget loh, imamnya kok turu piye? Enggak tidur beneran, cuman tiduran aja. Iya, tiduran bukan tiduran. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut. Nah, tadi hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wa an Hudzaifah, dan kita dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena ada siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, apabila beliau mengambil tempat tidurnya minal laili di waktu malam, wada'a yadahu tahta khaddihi, beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipinya, summa yaqulu, kemudian beliau bersabda. Jadi Nabi itu bantalnya ya tangannya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma wahai Allah, bismika dengan namamu, amutu aku mati, wa ahya dan aku hidup. Wa idza stayqadha, dan apabila beliau bangun, qala beliau bersabda, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya termasuk yang ini doanya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis oleh Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari. Saya termasuk yang ini. Boleh enggak Ustaz kita hanya doa yang ini? Boleh, ini doanya hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi ya Nabi kadang doanya ya ini.
Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau nggak salah nanti ada versi yang lain bismika Allahumma ahya wa amut juga ada yang saya tahu ya. Seingat saya ada kamakal, tapi yang populer di sini ya ini bismika Allahumma bismika amutu wa ahya. Terus begitu bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa an Ya'isha bin Tikhfata, diceritakan dari Ya'isha ibn Tikhfata Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, siapa abi bapakku, bainama ketika aku muttaji'un tidur fil masjid di masjid, ala batni atas perutku, tengkurap berarti, idza rajulun yuharrikuni, tiba-tiba ada seorang lelaki yang menggerak-gerakkan aku, diri-jeri dengan kakinya. Faqala, maka dia berkata, inna hadhihi, maka beliau berkata, inna hadhihi dij'atun yubghidhuha Allah. Ini adalah tidur yang dimurkai oleh Allah. Ini model tidur yang dimurkai oleh Allah. Qala, maka berkata siapa rawi tadi, fanadhartu, maka aku melihat, faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadisnya Pak Abu Dawud bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Jadi ada sahabat tidur tengkurap, oleh Nabi ditegur. Ini cara tidur yang dimurkai oleh Allah. Ada yang mengatakan iblis itu atau setan dari bangsa jin itu ada ekornya. Maka kalau tidur itu tengkurap. Ada yang mengatakan begitu. Tapi terlepas dari itu, berarti ada larangan. Ingat ya rumus muamalah. Tidur kan muamalah ya. Ini rumus muamalah. Al aslu fil muamalati al ibaha hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah termasuk tidur itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarang. Ya, jadi kalau ada larangan berarti kita tinggalkan. Walaupun mungkin nanti larangannya makruh, nggak sampai haram. Maka dalam hal ini tidur tengkurap itu termasuk tidur yang dilarang. Ustadz, bagaimana kalau orang yang mengalami sakit tertentu di mana tidurnya harus tengkurap? Itu kasus per kasus namanya kalau itu. Kalau per kasus berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahdurah. Sesuatu yang darurat menyebabkan apa yang tadinya enggak boleh menjadi boleh, atau dimaafkan itu. Tidak apa-apa kalau begitu, wong darurat. Anda ada pilihan lain kecuali dengan cara begitu. Kayak beberapa waktu yang lalu saya dapat cerita dari jamaah saya, ada jamaah saya mengalami sakit, yang sakitnya membuat beliau nggak bisa tidur telentang, harus tidur tengkurap. Ya tidak apa-apa, terpaksa. Tapi kalau kita bisa tidur miring atau telentang, kok kita tidur tengkurap, nah itu tidak boleh itu. Karena ada larangan, walaupun larangannya bisa makruh, nggak sampai haram sih, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqala, beliau bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun wa manittaja'at madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Man, barang siapa kok ada yang duduk, maka ada di tempat duduk, lam yadhkurillah, yang dia tidak menyebut dan mengingat Allah Ta'ala, fihi, di dalam duduk itu, kanat, maka adalah alaihi, atas orang itu, minallah, dari Allah, apa tiratun, kerugian, rugi dia.
Wa manitoja dan barang siapa yang tidur madja'an di tempat tidurnya la yadhkurullaha fi, dan yang ia tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah dalam tidurnya, kanat maka ada alai atas orang itu minallahi dari Allah patiratun, kerugian. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Makanya hati-hati. Berarti apa zikir? Zikir itu intinya satu ya, menyebut dan mengingat. Intinya pada mengingat itu zikir. Paling tidak bismillah lah, paling tidak. Bangun alhamdulillah, itu paling tidak itu. Karena ketika seorang anak Adam itu tidur, kata Nabi aukamakol, setan membuat 3 ikatan. Ketika dia bangun mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu 1 ikatan lepas. Ketika dia bangun wudu, ikatan kedua lepas. Ketika dia sholat malam, lepas semua ikatan itu, sehingga dia bangun dalam keadaan nasyato, dalam keadaan semangat. Itu seperti itu. Zikir. Kalau kita bicara ini berarti seorang muslim kalau bisa jangan tertidur kalau bisa. Tapi tidur kalau bisa. Jangan apa? Tertidur. Tapi apa? Tidur. Kalau tertidur sama tidur apa bedanya? Kalau tertidur enggak baca doa biasanya. Tertidur namanya. Kalau bisa jangan tertidur tapi tidur. Memang niat tidur. Bismillah. Kalau niat tidur doa dulu. Oh tadi saya mau tambahkan ya mengenai wudhu tadi ya. Beberapa orang bertanya, kalau kita mau tidur wudhu Ustaz, tidur dekat suami, dekat istri, dicolek-colek sama suami, batal berarti Ustaz. Wudhu lagi? Enggak usah. Gini loh, mau tidur wudhu dulu itu sunnah, nyolek atau dicolek suami itu sunnah yang lainnya, sunnah sama. Ngoten nggih? Karena pernah ada orang cerita ke saya, seorang suami cerita ke saya, ketika masih pengantin baru katanya, istrinya itu kan santri kan sering jaga wudhu santri itu. Pas ketemu dengan suaminya, dicolek sama suaminya kan, dicolek sama suaminya, astagfirullah, masya Allah, astagfirullah, karena santri baru nikah maksudnya, dicolek itu sambil istighfar astagfirullah. Nah itu berarti nah, padahal kalau dalam Islam ya tadi mau tidur wudhu dulu itu sunnah, nyolek atau dicolek suami itu sunnah yang lainnya, ngerti nggih? Nah, tidak apa-apa, nggak harus wudhu lagi gitu. Adapun kalau habis begitu, kalau nggak segera mandi, memang sunnahnya wudhu dulu. Wallahu alam bisawab, tidak harus, tapi sunnahnya wudhu dulu. Ngoten nggih. Wallahu alam bisawab. Nggih, silakan yang mau tanya dulu. Masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua, atau saya teruskan? Monggo. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya. Alhamdulillah ahyana. Sebelum baca itu. Bukan tidak ada dalilnya, saya belum tahu. Tapi secara umum zikir itu boleh. Zikir itu kalau kata Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah adalah ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Ibadah yang mutlak ada perintahnya, kapan itu terserah. Makanya kalau Bapak tadi misalnya sebelum baca alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi, Bapak membaca aneka zikir termasuk membaca
10 ayat terakhir sebelum 10 ayat terakhir surah Ali Imran misalnya, silakan aja, tidak ada masalah. Karena itu semua dzikir. Nah, dzikir itu kapan saja, tidak ada masalah. Yang penting gini ya, ini rumus ya. Kalau bukan dari Nabi, jangan bilang dari Nabi. Tapi bilang saja, enggak, saya lagi pengen dzikir gini aja. Nah, yang enggak boleh kan bilang ini dari Nabi, padahal bukan dari Nabi, itu yang enggak boleh. Karena itu namanya berdusta atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengenai dzikir itu mutlak. Ini kalau Bapak nanti cermati di antara para sahabat. Para sahabat itu kalau selesai kajian itu sering membaca wal asri innal insana lafi khusrin. Itu kebiasaan para sahabat. Tapi tidak mencatut nama Rasulullah Muhammad SAW, kebiasaan sahabat aja. Itu seperti itu. Nah, termasuk juga kalau kita bicara misalnya terkait dengan yang lain-lain dalam hal yang sifatnya ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah, mutlak ada perintahnya, silakan aja, tidak ada masalah. Contoh misalnya Bapak seusai makan misalnya ya, baca doa alhamdulillah, terus ditambah dengan doa-doa yang lain misalnya apa gitu, sebagai tanda syukur, tidak ada masalah, sebagai tanda syukur kepada Allah. Tapi jangan bilang dari Nabi, kalau bukan dari Nabi gitu, udah itu aja. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Moga yang lain silakan, moga Pak Diro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu tiap bulan itu harus mencari bersama atau usaha, di mana saya itu tidak praktik dengan Ustaz, dan saya sendiri tidak orang Muhammadiyah juga enggak, orang NU juga. Selama ini yang saya panggil atau saya minta untuk berceramah dan di antara kalau orang Muhammadiyah ya, saya mau tanya Pak, itu yang apa salafi dan wahabi itu ciri-cirinya apa dan bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu manggil bersama yang antara salah satu menurut Pak Ustaz bagaimana? Salafi itu orang sekarang yang mengaku mengikuti salaf. Salaf itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, mereka menyebut dirinya salafi. Nah, sebenarnya nggih, kalau mereka konsisten betul dengan pernyataan yang mengikuti salaful ummah, nggak ada masalah sebenarnya. Karena slogannya NU juga sama. NU itu dari dulu, dari saya masih kecil itu, saya di pesantren itu sudah dikasih slogan tentang Quran, Sunnah, Salafus Soleh. Dari dulu itu. Di pesantren-pesantren NU itu dari dulu begitu. Quran, Sunnah, Salafus Soleh. Itu mesti itu. Nah, cuman kan non sewu nggih, enggak semuanya sih. Fenomena yang ada di negeri kita lah paling tidak. Itu kan kenyataannya kan tidak semuanya konsisten dengan mengikuti salafus soleh. Beberapa mereka konsistennya mengikuti ulama sekarang yang mengklaim dirinya sebagai salafi gitu. Contoh. Fakta ya, ada beberapa orang di negeri ini yang melabeli dengan label salafi itu berkeras-keras soal kunut subuh. Padahal kunut subuh itu yang melakukan orang salaf loh. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan salaf. Bukan salafi, salaf beneran beliau. Karena beliau hidup di abad kedua Hijrah. Tapi faktanya ada beberapa orang salaf, enggak semuanya ya, tapi ada beberapa itu yang secara picik membantai habis kunut subuh. Kan bahwa orang enggak kunut subuh silakan, yang salah yang enggak sholat subuh. Tapi berkeras-keras soal ini kan salah itu namanya. Satu. Ada beberapa orang misalnya kayak kalau kita bicara dalam konteks kekinian misalnya itu. Tauhid, trilogi tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu kan diklaim oleh Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah sebagai
akidahnya salafus soleh. Dan beberapa kelompok ini kan menyerang habis Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Padahal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama Imam Maturidi itu hidup di abad salafus soleh. Karena salafus soleh itu orang yang hidup di abad pertama, kedua, dan ketiga. Abad kedua pertama dan kedua tiga hijrah kan. Itu. Loh, berarti mana yang salaf sebenarnya? Imam Asy'ari atau Ibnu Taimiyah misalnya? Saya tidak bermaksud untuk membenturkan, tapi maksud saya itu terjadi gitu loh Pak, maksudnya itu. Nah, nah, fenomena di masyarakat kita, saya ulang ini jangan dipukul rata ya, karena nggak semuanya begitu memang. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah mereka itu eksklusif. Sehingga kalau misalnya non sewu, misalnya masjid ini dikuasai oleh mereka, biasanya langsung ustadz yang lain dari kelompoknya itu udah dihabisi biasanya. Biasanya begitu. Kok ustadz baru ngomong gitu? Pengalaman saya begitu Pak, pengalaman saya begitu. Dan beberapa orang punya pengalaman yang sama begitu. Dan kita sampai bentrok segala itu. Ngoten. Beberapa itu begitu. Nah, walaupun saya ingin sampaikan tidak semuanya begitu. Tapi yang begitu itu loh banyak masalahnya gitu loh Pak. Saya punya banyak teman-teman dari kalangan salafi yang ilmunya luas, lapang, sangat menjunjung ukhuwah, persatuan umat. Saya punya banyak teman-teman saya begitu, yang berilmu begitu itu. Ning sing pekok ya wakeh Pak, teman-teman. Sing kelakuannya itu eksklusif terusnya. Ya tadi itu nganggap orang yang enggak semanhaj dengan dia itu sesat dan macam-macam. Sehingga kan kita tahu sendiri kan, NU disesatkan, Muhammadiyah disesatkan, Persis disesatkan. Beberapa kelompok-kelompok Islam itu disesatkan, Al-Wasliyah, Perti, PUI, disesatkan semua. Itu seperti itu. Nah, karenanya kemudian ya yang terjadi di lapangan beberapa kali ya seringkali kelompok ini memang bikin masalah. Itu seringkali terjadi. Ya karena ketidakdewasaan dalam beragama itu. Walaupun tidak semuanya begitu saya ulang ya, tapi seringnya begitu gitu. Ngoten. Saya itu dasar jauh-jauh di Harapan Indah itu dulu ada Masjid Al-Furqan itu. Nanti tanya sama DKM Masjid Al-Furqan yang di Boulevard Hijau itu. Dulu itu teman-teman salafi diberi kesempatan kajian di situ, Pak. 1-2 kali dilarang setelah itu. Apa kata pengurusnya ke saya? Awalnya sih baik-baik aja Ustaz, tapi lama-lama mulai nyerang-nyerang itu lah. Mulai menyalah-nyalahkan gitu. Itu terjadi di Al-Furqan Jatiunggul itu. Ya, Jatiunggul Al-Furqan Harapan Indah yang di Boulevard Hijau. Oh, kok Jatiunggul. Maaf, saya salah. Itu. Terus nanti Bapak coba tanya di Baitul Jihad Kemang Pratama 2. Itu dulu ada nggak kajian teman-teman salafi yang intensif? Ada dulu. Sekarang nggak boleh lagi. Ustadznya tetap dipakai, tapi yang atas nama mereka nggak boleh lagi. Kenapa? Karena bikin keresahan itu. Nanti Bapak coba tanya lagi yang ada di Jannatul Firdaus Galaksi Al-Ihsan Pondok Timur Mas Ustaz Hidayat nanya itu. Dulu ada nggak kajian salafi? Ada. Lanjut nggak? Enggak lanjut. Dibredel Pak, karena bikin resah. Ustaz kok tahu? DKM ini cerita sama saya. Itu. Tapi saya ulang, nggak semuanya begitu. Ning sing ngono iki ana ngoten lho maksudnya ngoten. Sing ngono iki ana ngoten. Ngoten nggih. Nah, jadi di dalam tubuh salafi ini juga macam-macam, Pak. Yang moderat, yang terbuka, yang ilmunya dalam, luas itu juga banyak. Yang santun juga banyak. Tapi yang agak-agak itu juga kayaknya lebih banyak lagi gitu maksudnya gitu. Dia ngati-ngati mawon nggih. Nah, biasanya disandingkan dengan salafi ya istilah Wahabi itu. Walaupun saya secara pribadi enggak suka dengan labeling Wahabi itu, karena seringkali yang dituduh Wahabi itu enggak ngaku Wahabi. Terus ada kerancuan lah tentang labeling Wahabi itu. Makanya saya jarang nyebut istilah Wahabi itu. Yang sering saya sebut itu ya Salafi gitu aja. Nah, tapi sikap saya secara pribadi terhadap Salafi itu selama mereka terbuka, berilmu, dalam ilmunya ya tidak ada masalah gitu aja. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Pak nggih?
Monggo yang lain silakan. Ya monggo Pak Samri. Menggunakan dengan kakinya itu kan kebiasaan Nabi. Kok bisa ada macam ini ya Nabi menggunakan orang pakai kaki kan kalau kita ada bilang ngomong. Nah ini ada nggak riwayat lain mungkin contoh-contoh lain mungkin melakukan. Baik. Pertama gini ya. Iklim tradisi satu masyarakat itu kadang berbeda-beda. Pak Haji, kalau saya ginikan apa artinya ini? Saya ginikan apa artinya? Bagus ya? Bagus. Coba begini ke orang Bangladesh. Ngajak berantem itu. Saya di Mekah, ada orang Bangladesh, kalau bilang terima kasih, gitu. syukran, terima kasih. Kalau saya bilang bagus, melotot dia. Coba orang Bangladesh, Anda gini kan, melotot dia. Begini ini ngajak berantem kalau orang Bangladesh. Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, saya kurang memahami konteks dalam hadis ini. Apakah dalam konteks begini? Saya membayangkan itu bukan Nabi berdiri terus bangun kayak gitu. Saya membayangkan Nabi itu tidur atau duduk di dekat orang itu yang tidur. Kan ini masih anak muda tidur terlungkup. Terus karena saking akrabnya Nabi dengan orang itu, Nabi nyinggol. Jadi saya membayangkan iklimnya itu bukan iklim berdiri yang kemudian enggak gitu. Tapi saya membayangkan Nabi itu duduk bersama orang itu, karena kan bayi nama ketika kami bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya membayangkan itu lagi bareng-bareng gitu loh, lagi santai-santai. Karena di dalam beberapa riwayat Nabi itu para sahabat kan santai itu, kadang sahabat bercanda, ketawa-ketawa. Kata para sahabat, kalau kami ketawa Nabi ikut tertawa. Terus kalau kami bercerita Nabi membiarkan, sampai kalau kami dirasa melampaui batas Nabi baru menegur. Itu kata para sahabat. Saya membayangkan ini di antara sahabat itu ada yang kemudian mengambil aksi tidur sambil terlentang. Nah, Nabi itu pas lagi duduk juga, dan dia kira-kira tidak jauh dari Nabi lah kira-kira, terus pakai kaki Nabi, gitu, nah, kira-kira gitu. Jadi iklimnya itu keakraban. Ini sependek yang saya coba pahami ya. Karena kalaupun misalnya kita paksakan iya, misalnya gitu ya, maka kan harus dibedakan Pak antara orang yang akrab dengan orang yang tidak akrab. Kita dicundu kepala kita gini, kalau oleh orang yang tidak kita kenal penghinaan gitu. Tapi orang yang sudah kenal, apalagi senior kita, udah biasa, siap dan karena udah terbiasa. Nah, mungkin konteksnya karena udah terbiasa itu. Dan kalau lihat dari redaksinya tadi, di sini kan dikatakan bahwa ini lagi bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebersamaan. Bainama ana muttajiun. Jadi ketika saat itu saya dalam kondisi tidur di masjid. Ala bin idan idza rajul yuharikuni bi rijlihi. Nah, saya membayangkan itu Nabi ya dalam posisi sambil sama-sama duduk. Tapi ini bayangan saya, bisa salah. Misalnya pun Nabi sedang berdiri, konteksnya pasti ini ada sebuah keakraban. Bukan situasi yang bukan orang yang tidak dikenal. Itu seperti itu. Saya membayangkan begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kan keakraban dengan orang yang dikenal itu tentu harus bisa dibedakan dengan orang yang tidak kita kenal. Seperti Nabi mencandai seorang nenek-nenek yang ketika datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi, tidak. Nangis nenek itu. Bu, masuk surga. Nanti di surga nggak ada orang tua kayak ibu, semuanya muda, tertawa. Itu kenapa Nabi begitu? Ya karena udah akrab sama nenek itu. Kalau nggak akrab, mana mungkin Nabi buat dia nangis kayak gitu. Jadi kan sudah ada keakraban, maka beliau membangun hubungan keakraban dalam bentuk kadang yang menggoda begitu itu. Dan nenek itu pergi begitu aja, nggak tidak lantas kemudian dalam hati dia berkata, kayaknya Nabi ada hati deh sama saya, enggak gitu. Yes. Nah, termasuk orang tadi itu dia
tidak tersinggung sama sekali dengan perbuatan Nabi, karena ya itu jangan sebagai hal yang biasa, karena sudah akrab antara dia dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kalau saya membayangkan, ini bayangan saya aja, bisa salah saya, yaitu Nabi melakukannya tidak sambil berdiri tapi sambil sama-sama duduk atau sedang bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun Nabi mengerjakan sambil berdiri, konteksnya pasti karena keakraban tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu nih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Cukup nggih? Nggih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.